saya mulai dari ketika saya dapat pekerjaan pertama, gitu ya. Ketika saya lulus, saya ingat waktu itu saya dalam perjalanan dari, kalau nggak salah dari Jakarta ke Surabaya, naik kereta ekonomi. Saya lihat ada orang asing lagi berdiri di kereta, nggak seperti yang sekarang ya. Sekarang much better lah, Iya. nggak kayak dulu. Jadi orang asing, kebetulan dia orang Prancis, saya ajak ngobrol. 1 jam kemudian saya dapat pekerjaan pertama. Dia nawarin saya kerja. Langsung di kereta, dia tawarin, aku mengajak kamu kerja. Oke, fine. Saya dapat pekerjaan pertama, tapi ya pekerjaannya jauh dari perkapalan, dan saya nggak terlalu suka pekerjaan itu. Lalu saya tinggalkan. Terus pekerjaan kedua itu saya melamar uh, di perusahaan konstruksi namanya Murinda Iron Steel, itu di daerah Cikarang. Satu-satunya alasan dia menerima saya waktu itu karena saya jurusan perkapalan. Exactly. Jadi perkapalan itu di dunia kerja konstruksi sangat dibutuhkan. Industri itu melihat lulusan perkapalan itu paham tentang dunia konstruksi dan akan lebih mudah tune in dengan bidang ini gitu. Lalu saya pindah ke bidang konstruksi juga, tapi lebih mulai masuk ke dunia oil and gas. Oil and gas. Sebelumnya Baik. itu kami juga waktu itu mengerjakan tangguh train 1 dan train 2, jadi agak sedikit unik ketika saya ada di sini untuk mengerjakan train 3, karena saya dulu terlibat mengerjakan train 1 dan train 2 tangguh. Sebagai kontraktor, kita punya kesempatan untuk belajar banyak ilmu pada saat yang bersamaan, dan kita dapat exposure dari banyak disiplin, banyak orang asing. Lalu saya bergeser, mulai masuk ke dunia oil and gas itu sendiri. Saya mulai masuk Total E&P Indonesia. Nah, pertanyaan lagi, yang tadi, kenapa bisa seperti itu gitu ya? Iya betul Pak, mengapa ini? Ternyata, saya mulai dari seorang QC, Quality Control. Dari jurusan kita, teknik perkapalan, itu QC mungkin yang saya bilang ya, saya temuin orang-orang terbaik di bidang QC. Karena memang pelajaran kita dengan struktur baja dan quality control itu sangat erat. Dan QC itu semakin dekat dengan pekerjaan yang namanya pre-commissioning. Bergeser lagi ke commissioning, yang mana kita melakukan dynamic test. Nah, kamu nggak boleh menyesali hidupmu. Kalau kayak gitu ya, kau jalani gitu. Jadi, kau dapat challenge dalam hidup ini, kau jalani. Jangan berhenti. Saya cuma berpikir, saya sudah menyelesaikan S1, saya harus bisa survive dalam kehidupan ini. Saya dapat pekerjaan, saya berikan yang terbaik di pekerjaan itu, sekecil apapun itu, saya berikan yang terbaik, lalu saya move on dari satu pekerjaan, saya move on ke pekerjaan yang lain. Saya cari di mana saya menemukan ketertarikan yang lebih banyak di situ. Karena ketika kita melakukan sesuatu yang kita sukai, kita akan merasa nyaman gitu. Kuliah di perkapalan itu adalah pendidikan mental sebenarnya. Jadi dulu itu lulus 6 tahun, 6,5 tahun itu biasa. Jadi buat adik-adik mungkin enggak melulu di engineering, di desain. Jadi beberapa yang mempunyai minat tertentu, ada beberapa bidang yang kita bisa tekuni sebenarnya. Kita itu mampu gitu bersaing dengan pekerja-pekerja dari luar gitu. Jadi mungkin itu dari adik nanti yang perlu di ini apa? Jadi kemampuan berkomunikasi, terutama menggunakan bahasa Inggris, dan kemampuan menulis. Karena seperti kita itu yang dilihat dari report-report yang kita buat. Dan ternyata bule itu enggak yang wah gitu, enggak yang pintar sekali gitu, enggak. Kita lebih itu sebenarnya. Secara skill kita lebih mampu sebenarnya. Yang membedakan itu adalah kemampuan berkomunikasi kita yang kurang. Kemampuan mendeskripsikan sesuatu yang kurang. Itu yang perlu adik-adik pelajari. Jadi kemampuan mendeskripsikan sesuatu dan kemampuan mengkomunikasikan apa yang kita pikirkan. Memang kita beda sih ya, dalam arti kalau saya bilang semakin tahun itu kayaknya kayak kurang struggle. Nah, jadi istilahnya sekarang itu ya
Untuk yang untuk teman-teman yang masih kuliah sekarang, jadi jangan cuman baca kuliah tok, tapi ya ikutilah kegiatan di kampus lah, apa yang memang jadi istilahnya jadi passionnya Anda di sana. Jadi, saya bikin gampang aja, bikin sederhana. Kita nggak pernah ada bikin YouTube model National Geographic yang ngelihatin seluruh pelabuhan se-Indonesia. Kayak misalkan kalau teman-teman ke Facebook atau Car Blonde lah ya, atau misalkan si Nash Daily, this is Nash Daily 1 minute atau 5 minute ya, video ini loh pelabuhan di mana bla 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 bla, kapalnya seperti ini. Atau kita bikin YouTube misalkan sifatnya kapal-kapal seperti ini loh, edukasi. Itu yang simple aja lah di dunia digital, maritim, dan sifatnya startup. Bahkan sekarang ada printing 3D untuk bikin speedboat ya. So kita juga harus berpikir hati-hati itu, semakin lama 3D printing speedboatnya juga semakin gede. Yang terakhir teknologi yang kita dapat itu panjangnya sudah 30 meter, lebarnya 5 meter. 3D printing speedboat. Dan karena ada saat-saat di mana kita harus dalam pekerjaan membangun network. Ya, jadi saya ingat pada waktu itu saya ngerjakan proyek pertama tentang ship to ship transfer LNG di Lampung itu. Saya bingung ini, siapa yang mau cerita LNG aja saya belum tahu kapalnya, kan nggak lucu kalau konsultan nggak tahu ya, gitu. Sementara akses kan susah, terus kita nyari-nyari, terus Agung lah panggil sini tuh cerita. Jadi kita mendengarkan kuliahnya Agung, ya. Hanya kuliah tentang bagaimana proses STS-nya LNG to FSRU gitu ya. Itu waktu itu Agung masih jadi profesional, sekarang jadi pengusaha di itu, ya. Boleh Pak, jadi entrepreneur itu tadi kayak kalau Om Saiful kan dari awal ya, modal gede kalau Om Saiful, makanya dia berusaha pupuk. Ya. Kalau saya ngerintis dulu ya, cari gaji dulu jadi profesional ya. Dari Saipem pindah ke Shell, terus sudah dapat pesangon, baru itu dicemplungin semua. Jadi kayak yang dibilang Pak Tri, izin pertama jadi entrepreneur itu adalah nggak usah jauh-jauh, nggak perlu ngomong izin laporan sana sini ke pemerintah dan lain sebagainya ya. Mungkin tadi Mas Andi Kuko nanti juga cerita. Izin pertama jadi entrepreneur itu yang harus didapat adalah teman sebelah tidur kita. Itu izin pertama yang harus didapat ya. Challenge-nya bukan cuma sekedar mikirin technical, tapi ada 3 hal sebenarnya yang dilihat. Kita mau jadi consulting, atau kita mau jadi pure entrepreneur. Kalau entrepreneur ini berarti ada produk yang harus dibikin atau services atau sesuatu yang harus dibikin. Akhirnya kita masuk ke digital. Jadi SaaS ya, software as services. Dengan keterbatasan mungkin ya waktu dulu ya cara pembelajaran dan juga sistem yang ada terlalu keras mungkin menurut itu menjadi pahlawan seperti sekarang ini angkatan 97. Saya salut sekali. Nah, yang beda itu yang saya alami juga, saya membina mahasiswa setelah baru-baru ini. Jadi setelah angkatan 2000 itu sudah mulai mengalami depresiasi istilahnya gitu. Meskipun kita itu katakanlah dengan keterbatasan kemampuan mungkin atau keterbatasan fasilitas mungkin, kita tetap fight, kita tetap berani. Nah, mahasiswa sekarang itu enggak. Nah, dengan fasilitas yang sekarang berlimpah berlebih, itu malah dia mengandalkan. Jadi kalau kita sudah dianugerahi Tuhan itu namanya istilahnya di sini hard disk berbait-bait di kepala ini, otak ini. Ini sekarang malah banyak bad sektor dan tidak pernah dipakai. Nanyanya itu ke Google, nanyanya ke HP, nanyanya ke apa, tapi di otaknya nggak ada. Nah, sehingga ini mungkin buat adik-adik mahasiswa sekarang merupakan cerminan dan juga contoh untuk 97. Saya sebutkan kemarin 99 juga. Jadi dicontoh ini angkatan 97, kakak-kakak alumni 97 ini dalam segala hal. Jadi tadi jangan sampai kita ngomong kita nanti akan kerja di mana. Sudahlah, pokoknya semua ditekuni. Nanti semua yang menentukan itu yang atas. Itu intinya adalah itu pesan saya untuk mahasiswa sekarang itu ojo ngalem gitu loh. Jangan ngalem. Jadi sekarang itu banyak ngalem. Paling aku melok ping pindho lulus paling gitu aja. Jadi nggak punya challenge gimana caranya. Jadi untuk desain
kapal atau floating facility yang memang harusnya dikerjakan oleh orang-orang dari teknik perkapalan, itu masih banyak lubang yang harus ditutupi. Kalau untuk naval architect sama hull structure atau outfitting itu sudah oke, sangat oke itu ITS paling jos. Tetapi kan tidak hanya itu saja. Di satu sistem itu kita ada yang namanya marine system, kayak balas, kargo, dan sebagainya. Nah itu saya itu kerja 15 tahun di bidang itu selalu diisi oleh expat. Ya nggak tahu ini harus diisi, harus lubangnya di mana itu yang masalah marine system itu selalu nggak ada Pak dari FTK atau ITS itu jarang banget. Nah, itu yang pertama bidang itu. Terus yang kedua itu mechanical untuk yang kapal ya, yang lambung ya. Itu juga termasuk salah satu lubang yang ditutupi oleh FTK ya harusnya ya menurut saya. Terus ethical instrumentation itu juga nggak ada. Terima kasih semuanya. Sampai bertemu di kesempatan yang lain.